Halo Alexers, kali ini kita akan melakukan komparasi antara Honda Brio RS dengan Daihatsu Sirion. Mana nih yang Alexers pilih? Keduanya menawarkan beberapa hal yang sangat menarik. Untuk itu, tonton terus videonya. Dari segi penampilan eksteriornya, keduanya ini menampilkan penampilan yang berbeda. Karena Honda Brio RS sendiri menampilkan kesan yang ingin ditonjolkan, yaitu adalah arah sportinya. Berbeda dengan Daihatsu Sirion di sini yang sebenarnya memiliki penampilan yang terlihat lebih elegan dikarenakan dengan adanya sentuhan-sentuhan chrome di bagian sekitar grill dan juga ada di bagian sekitar lampu fog lights-nya. Namun uniknya Sirion sendiri dilengkapi dengan add-on body kit di bagian sisi bawahnya ini yang membentuk dengan splitter yang membuat penampilannya menjadi terlihat ada unsur sportinya. Nah, keduanya sendiri sebenarnya memiliki penampilan yang keren. Itu kembali lagi kepada selera Alexers masing-masing. Mana yang Anda pilih? Cuman yang menariknya di sini adalah jika dibandingkan dengan Brio, Sirion ini memiliki fitur yang lebih komplit, lebih unggul di bagian penampilan depannya, yaitu adalah headlampnya. Headlampnya memiliki penampilan yang terlihat lebih modern dikarenakan dia sudah mengadopsi teknologi multi reflektor LED. Hal ini membuat Sirion terlihat lebih modern penampilannya dikarenakan penggunaan lampu ini. Tapi memang untuk lampu sennya sendiri juga masih menggunakan bohlam pijar biasa. Begitu juga dengan fog lights, keduanya sama-sama sudah dilengkapi dengan fog lights dan keduanya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Namun balik lagi ke Sirion, Sirion memiliki keunggulan yaitu adalah dia juga dilengkapi dengan sonar parkir di bagian depan ada 2 buah. Di bagian satu sisi di kanan dan juga satu sisi di kiri. Sedangkan di Honda Brio tidak dilengkapi dengan hal tersebut. Selain itu menariknya, Brio sendiri pun juga sebenarnya sudah dilengkapi dengan LED bar di bagian bawahnya. Tapi memang tidak berfungsi sebagai daytime running light, melainkan hanya menjadi lampu senja biasa yang warnanya pun juga sudah putih karena dia dilengkapi dengan LED. Yang disayangkan adalah headlight-nya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Jadi cukup agak mengganggu sebenarnya penampilannya apabila masih dibiarkan dengan bohlam standar seperti ini. Nah, untuk Brio sendiri memang tidak dilengkapi dengan sentuhan chrome, tapi dia diberikan sentuhan black piano seperti ini yang membuat penampilannya memang terlihat lebih stylish. Tapi untuk bumpernya, garis-garisnya memang lebih tegas. Sportinya di sini bisa dilihat jika dibandingkan dengan Daihatsu Sirion sendiri. Nah, walaupun sebenarnya bisa dibilang keduanya ini masuk dalam segmen yang sama, uniknya jika dibandingkan dengan Brio sendiri, Daihatsu Sirion ini punya kapasitas mesin yang lebih besar, yaitu adalah 1329 cc, 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga di atas kertas yaitu adalah 95 PS dengan torsi 120 Nm. Itu adalah figur angka yang lebih besar jika dibandingkan dengan Brio. Brio ini hanya memiliki figur angka yaitu adalah 90 PS dengan torsi 110 Nm yang dihasilkan dari mesin 1200 cc 4 silindernya. Kalau Brio dilengkapi dengan teknologi iVTEC pada mesinnya, sedangkan untuk Daihatsu Sirion dilengkapi dengan teknologi Dual VVT-i. Dua-duanya menjanjikan konsumsi bahan bakar yang hemat karena kapasitas mesin yang kecil, namun di sini Brio lebih advance. Dia dilengkapi dengan transmisi otomatis yaitu otomatis CVT, sedangkan untuk Daihatsu Sirion masih menggunakan transmisi otomatis konvensional 4 percepatan biasa. Dan keduanya ini dilengkapi dengan sistem penggerak roda depan front wheel drive, jadi tenaganya disalurkan ke roda depannya. Sebenarnya ada transmisi manualnya di antara keduanya ini sama-sama 5 percepatan. Selain itu kedua-duanya sama-sama sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD dan brake assist. Tapi Sirion di sini lebih advance karena sistem keselamatannya dia juga sudah dilengkapi dengan vehicle stability control dan juga traction control yang bisa juga traction controlnya ini dinonaktifkan. Sedangkan di Brio hal tersebut belum diberikan pada standarnya di tipe RS yang paling tinggi sekalipun. Untuk penampilan ruang mesinnya keduanya ya terlihat mirip. Sama-sama mirip, ada segi berantakannya, kabel-kabel terlihat berserakan di sini. Kedua-duanya sama terlihat sudah dilengkapi dengan peredaman di firewall dan juga di kap mesin. Tapi untuk di Sirion, peredaman kap mesinnya ini terlihat lebih besar dibandingkan yang ada di Honda Brio. Di bagian samping, Honda Brio tipe RS ini juga tidak memberikan sentuhan chrome sama sekali. Sama seperti di bagian depannya.
Handle pintu sewarna dengan bodi, kemudian tipe RS ini mendapatkan side skirt, yang mana side skirt ini untuk menyeimbangkan dengan bumper depannya. Velg juga sudah mendapatkan model dual tone color sehingga membuat penampilannya juga terlihat modern, dan di bagian kaca spionnya dia juga sudah dilengkapi dengan lampu sen LED dan sistem pelipatan spion secara elektrik. Untuk kuncinya sendiri memang mobil ini belum dilengkapi dengan keyless entry, akan tetapi dia sudah terintegrasi dengan remote di anak kuncinya ini, jadi kita bisa menguncinya seperti ini. Nah, untuk Daihatsu Sirion, mobil ini di bagian sampingnya sedikit diberikan dengan sentuhan chrome, yaitu di handle pintunya. Mengingat memang di bagian depannya Sirion sendiri diberikan beberapa sentuhan chrome yang memang karena Daihatsu ingin membuat mobil ini terlihat lebih elegan. Selain itu di bagian sisi samping, velgnya sama-sama berukuran 15 inci dengan Brio, sama-sama sudah dilengkapi dual tone color, tapi memiliki desain yang berbeda. Yang menurut kami pribadi, desain velg dari Sirion ini tidak semodern model yang ada di Brio. Selain itu, Sirion juga mendapatkan side skirt, di mana mengingat di bagian bumper depan yang seperti saya jelaskan sebelumnya, side skirtnya ini menyambung untuk penampilan di bagian depannya karena bumper depannya dilengkapi dengan add-on body kit. Nah, keunggulan Sirion sendiri yaitu adalah di bagian pintunya. Kalau Brio tadi belum dilengkapi dengan keyless entry, nah Sirion ini sudah ada keyless entry, yang mana ada tombolnya di handle pintunya. Akan tetapi sayangnya tombol keyless entry ini hanya hadir di bagian pintu pengemudi saja. Tidak ada di bagian passenger depan kiri ataupun di bagian bagasinya, yang umumnya biasanya mobil-mobil yang sudah dilengkapi dengan fitur tersebut ada tombol pembuka di beberapa titik, tapi untuk Sirion hanya satu titik saja. Selain itu, keunggulannya lagi pada mobil ini adalah wheelbase-nya yang lebih panjang, yaitu 2500 mm, sehingga mobil ini memiliki dimensi panjang yang lebih besar dibandingkan dengan Honda Brio. Ini juga terlihat dengan adanya kaca di baris ketiganya ini. Jadi kaca ketiga, karena kalau di Brio tidak dilengkapi dengan adanya kaca ketiga ini. Jadi membuat mobil ini memang memiliki dimensi yang lebih besar. Oh iya, untuk kaca spion sama-sama sudah bisa dilipat secara elektrik dan sama-sama sudah dilengkapi dengan lampu sen. Sampai juga di bagian belakang, dan di sini sangat terlihat bahwa Honda Brio RS ini memang ingin memiliki penampilan yang jauh terlihat lebih sporty. Dengan desain di bagian bumper bawahnya ini dia dilengkapi dengan diffuser, yang mana desainnya terlihat sangat agresif dengan model sirip-sirip seperti ini ala-ala mobil balap. Ya, dibuat memang oleh Honda dengan penampilan sesporty mungkin, serta dengan roof spoiler yang memiliki garis-garis urat yang membuat penampilannya menjadi lebih sangar. Berbeda dengan Sirion, di mana Sirion terlihat lebih simpel di bagian bumpernya, tidak ada sentuhan sporty sama sekali di sini, cukup simpel. Roof spoiler pun juga ya dibuat untuk mempercantik, bukan memperlihatkan kesan sporty di sini. Untuk di bagian belakang, unggulnya adalah di Sirion. Karena apa? Ya, dia dilengkapi dengan lampu belakang yang full LED untuk lampu senja dan juga lampu remnya. Berbeda dengan Brio, di sini masih menggunakan bohlam pijar biasa untuk lampu senja dan juga lampu remnya. Begitu juga untuk lampu sen dan lampu mundur, keduanya sama-sama masih menggunakan bohlam pijar biasa. Nah, di bagian belakang Sirion juga sama-sama seperti Brio mendapatkan 2 titik sensor parkir, tapi kalau Sirion sendiri dia menjadi satu kesatuan dengan sensor parkir yang ada di bagian depannya. Kemudian di bagian belakang sendiri ini bisa dilihat bahwa keduanya ada kamera, tapi sebenarnya kamera mundurnya ini adalah tambahan aksesoris, bukan bawaan aslinya. Oh iya, keunggulannya lagi di Sirion yaitu dia dilengkapi dengan defogger kaca belakang, sedangkan di Brio tidak ada fitur tersebut. Sekarang kita lihat ke bagasinya ya. Oke, nah bisa dilihat nih kapasitas bagasinya antara Brio dan juga Sirion. Brio sendiri sebenarnya kalau dihitung di atas kertas memang dia tidak sebesar dengan Sirion, tapi uniknya perbedaannya itu sangat tipis. Memang Brio tidak lebih besar, tapi hanya perbedaannya di atas kertas itu menurut brosur keduanya ini hanya berbeda sekitar 10 literan saja. Namun walaupun begitu, di bagian bawahnya ini Brio punya tempat penyimpanan, dan di bawah tempat penyimpanannya ini dia ada ban serep, yang mana ban serepnya memang ban serep velg kaleng, yang mana membuat kapasitas ke bagian bawahnya ini menjadi besar. Begitu juga di bagian sisi sampingnya tidak ada tempat penyimpanan. Sedangkan untuk di Sirion, nah di Sirion sendiri di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan untuk ban serepnya, dan ban serepnya sendiri dia menggunakan velg yang sama persis dengan yang menempel di keempat rodanya. Di sini juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit, tapi memang tidak ada tempat penyimpanan sama sekali, sama seperti di Honda Brio. Dan keduanya ini sama-sama bisa di kapasitas bagasinya di lebih besarkan lagi dengan melipat jok baris keduanya, dan keduanya sangat mudah untuk pelipatannya.
Oh iya, kekurangannya dari Brio sendiri adalah dia di bagian bagasinya tidak ada lampu penerangan, sedangkan di Sirion ada lampu penerangan untuk kabin dari bagasinya. Nah, sekarang kita mulai untuk bagian interiornya. Yang pertama-tama adalah di Honda Brio RS ini. Masuk ke dalam kabinnya ini terasa lebih sporty di sini karena ada sentuhan berwarna orange di bagian sekitar dashboard, kemudian juga di bagian door trimnya, dan di bagian bahan joknya ini ada sentuhan-sentuhan berwarna orange yang memang dibuat untuk terasa lebih sporty, lebih anak muda gitu. Tetap ada juga sentuhan black piano di bagian tengahnya, kemudian di sisi kiri seperti layaknya karbon, yang mana di sini sebenarnya hanya motifnya saja dan bukan seperti karbon sebenarnya. Kemudian kita bicara fiturnya, pada mobil ini juga sudah dilengkapi dengan panel AC full digital di sini dengan layar yang ukuran cukup besar dan dia ada mode Max Cool-nya. Di bagian instrumen cluster juga ada sentuhan berwarna orange dengan jarum berwarna merah yang terasa sangat sporty, dan dia di bagian bawah juga ada layar MID. Dia ukurannya memang tidak terlalu besar lah layar MID-nya. Kemudian setir juga sudah dilengkapi dengan tilt steering tapi belum ada teleskopiknya. Dan di bagian door trim sendiri di sini juga ada tombol untuk pelipatan kaca spion elektrik dan juga ada mode auto untuk di kaca power window hanya di bagian driver side saja. Kemudian yang sistem keselamatannya juga dia sudah dilengkapi dengan airbag, tapi airbagnya hanya ada 2 buah, yaitu di bagian lingkar kemudi dan juga di bagian dashboard sisi kiri. Untuk seatbelt sayangnya tidak dapat diatur ketinggiannya, modelnya fix. Begitu juga dengan joknya, posisi joknya sendiri tidak dapat diatur ketinggiannya, modelnya fix. Mobil ini juga tidak dilengkapi dengan keyless entry, masih menggunakan anak kunci biasa di sini. Audionya sendiri pun juga sudah dilengkapi dengan audio layar sentuh aftermarket. Layar sentuhnya ini lumayan, ukurannya tidak terlalu besar tapi memang, dan dia ada slot CD-nya. Kemudian dia juga ada fitur Bluetooth dan memang tidak dilengkapi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto, tapi dia sudah bisa memutar Spotify apabila Anda sudah maksudnya melakukan konektivitas dari smartphone Anda. Kemudian sistem audionya sendiri pun keunggulannya menurut saya sudah naik ke Sirion sebelumnya, di mana di bagian speakernya di bagian depan dia dilengkapi dengan tweeter. Tapi kalau di Sirion seingat saya enggak. Nanti kita lihat deh di Sirion. Nah, selain itu di mobil ini pun juga di bagian belakangnya dia punya legroom yang sebenarnya ukurannya masih cukup besar. Headroomnya pun cukup lumayan, tapi kayaknya kalau dibandingkan dengan Sirion, seingat saya Sirion lebih besar. Tapi nanti lihat pada saat saya menjelaskan di Sirion. Dan keunggulan pada mobil ini dibandingkan dengan Sirion adalah di bagian belakang, jok baris keduanya ini, dia bisa membuat nyaman untuk 3 orang penumpang dewasa karena dia juga sudah dilengkapi dengan headrest untuk penumpang di bagian tengah. Oke, sekarang kita langsung pindah aja yuk ke Daihatsu Sirion. Oke, masuk ke dalam interior Sirion. Di sini Sirion terasa lebih polos, lebih plain. Tidak ada sentuhan warna lain. Karena kalau di sini Sirion lebih menggunakan warna silver tua seperti ini dan ada sentuhan chrome di beberapa bagian. Silvernya sendiri di bagian handle pintu, kemudian di lingkar kemudi, selain yang ada di bagian dashboardnya. Di handle pintunya sendiri pun juga ada chrome, sentuhan chrome, sama seperti di bagian sekitar AC dan juga tombol AC yang membuat rasanya lebih premium. Berbeda dengan Brio tadi yang lebih sporty dengan sentuhan warna orange. Di joknya sendiri pun juga warna polos berwarna hitam, membuat rasa lebih elegan di sini. Dan sekarang kita bicara soal fitur-fitur yang lebih unggul dibandingkan dengan Brio. Dimulai dari instrumen cluster, ya langsung jelas terlihat di sini ada indikator seat belt, dan itu tidak hanya untuk penumpang depan, tapi untuk penumpang di bagian belakang. Jadi ada indikator bahwa memberi informasi kalau penumpang di bagian belakang belum menggunakan seat belt. Udah. Selain itu, yang unggulnya lagi di sini adalah dia sudah dilengkapi dengan engine start stop button. Kemudian panel AC-nya sama-sama digital, tapi dia ada memori, di mana memori ini bisa di-save antara misalnya mungkin Anda di mobil ini digunakan oleh 2 orang yang berbeda dengan karakter pengaturan AC yang berbeda, ini bisa diatur dari 2 memori ini, di-save dari salah satunya. Kemudian mungkin ceritanya Anda bisa membuat mode berkendara untuk yang lebih hemat, pasti setelan model AC-nya sedikit berbeda yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar secara tidak langsung ya sebenarnya. Kemudian keunggulannya lagi pada mobil ini adalah layar head unitnya. Head unitnya ini dia punya layar sentuh yang ukurannya lebih besar, serta di bagian kanan di sini ada kontrol untuk pengaturan ketinggian lampu dan juga kontrol untuk mematikan traction controlnya ini bisa dinonaktifkan. Selain itu keunggulannya lagi adalah pada joknya sendiri dia dapat diatur ketinggiannya. Berbeda dengan Brio tadi tidak dapat diatur ketinggiannya. Namun walaupun bisa diatur ketinggiannya, mobil ini, Sirion ini cukup disayangkan posisi paling rendahnya terasa lebih tinggi, yang mana
kurang memberikan rasa percaya diri seperti Honda Brio yang posisi duduknya jauh lebih rendah. Tapi memang cukup disayangkan Brio yang posisi duduk lebih rendah tersebut akan cukup mengganggu bagi orang yang memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi. Selain itu seatbelt juga dapat diatur ketinggiannya. Airbag juga ada lebih banyak di sini, yaitu ada 4 buah, lingkar kemudi, dashboard kiri, dan juga di masing-masing sisi pinggir dari jok yang ada di bagian depannya. Itu dia keunggulannya. Kalau selebihnya dari itu sudah, kemudian di atas juga ada reading light untuk masing-masing sisi. Di bagian jok belakang juga ada ISOFIX, mempermudah Anda apabila Anda memiliki child seat. Kemudian di jok sendiri di sini juga ada colokan untuk USB, di mana bisa untuk mengisi baterai dari smartphone Anda yang untuk penumpang di bagian belakang. Yang mana di sini juga ada kantong penyimpanannya, jadi mempermudah. Serta ini ada juga gantungan untuk apabila Anda membawa barang-barang model tas atau kantong-kantongan lain juga bisa diletakkan di sini. Dan mobil ini juga menjanjikan bagian belakangnya ini legroom dan juga headroom yang lebih lega, mengingat dimensi mobil ini yang lebih besar. Oke, itu aja untuk dari Daihatsu Sirion. Oke, sekarang kita cobain Honda Brio-nya nih. Nah, tadi pas naikin kaca, itu fitur autonya di pintu driver hanya berfungsi pada saat Anda menekan tombol turun. Tapi kalau naiknya, tetap manual. Harus ditahan tombolnya. Oke, nah ini dia. Langsung kita bisa tahu kecepatan sekarang ini saya di sekitar 40-50 km per jam. Road noise langsung masuk dari keempat lingkar rodanya. Khas banget memang Honda ini selalu. Tapi memang ya rata-rata di segmen mobil-mobil seperti ini road noise itu memang ada. Tapi memang biasanya Honda itu entah kenapa punya ciri khas sendiri, selalu yang paling duluan kedengeran di antara para rivalnya. Entah tipis, entah memang Honda mengejar untuk bisa mendapatkan bobot yang lebih ringan gitu. Tapi memang saya harus mengakui bahwa apabila bobot yang memang dikejar lebih ringan, membuat mobil ini tuh Honda tuh rata-rata mobilnya semuanya nyaris fun to drive, menyenangkan, sporty rasanya, handlingnya oke. Udah gitu lingkar kemudinya juga terasa tajam. Jadinya ya itu dia, membuat Anda rasanya tuh percaya diri. Rasanya tiap hari ini mengemudi tuh layaknya kayak mengemudi dengan mobil-mobil sport gitu. Karena ya itu menyenangkan, mobilnya tuh lingkar kemudinya tajam banget. Udah gitu untuk melakukan slip-slip di antara kemacetan dengan dimensi bodi yang kecil kayak gini, itu benar-benar mudah, menyenangkan lah. Ya, tapi memang selalu, apalagi di Brio ini, road noise kedengeran, suara angin dari depan juga di bagian kaca depan ini kedengeran. Apalagi tadi kita macet-macetan nih, di bagian sisi samping, kemudian di bagian bagasi, seluruh suara dari sekitar tuh cukup terdengar. Apalagi kayak tadi barusan truk lewat, suara truk itu berada persis di samping kita, itu kedengeran suara mesinnya. Bukan sekedar suara angin ya, tapi suara mesin dieselnya tuh bisa kedengeran. Yang padahal sekarang speednya sekitar lagi 50 gitu, 50 km per jam. Nih. Oke, memang di Brio ini dia sudah dilengkapi dengan transmisi CVT yang membuat pada saat kita lagi cruising kecepatan 60 km per jam kayak gini, RPM tuh jauh di bawah 1.500 bahkan. Itulah yang membuat mobil ini juga jadinya hemat ya bahan bakarnya karena transmisi CVT-nya itu. Memang biasanya kan orang-orang bilang bahwa transmisi CVT itu kurang menyenangkan, kurang oke, kurang responsif. Tapi saya sudah membandingkan dengan beberapa mobil-mobil yang dilengkapi dengan transmisi CVT. Bisa dibilang Honda selalu transmisi CVT-nya ini oke loh. Dia punya khas yang halus, tapi dia tetap memberikan performa yang oke, akselerasinya oke. Kita bisa mendapatkan akselerasi yang cukup oke karena penggunaan transmisi CVT-nya ya. Tapi memang sebenarnya yang dikejar adalah yaitu tadi, tingkat efisiensinya.
membuat mobil ini di kecepatan yang cukup tinggi itu RPM-nya posisinya berada di bawah terus. Oke, soal mesinnya. Nah, mesinnya memang sebenarnya secara kapasitas mobil ini di bawahnya Sirion ya. Sirion kan 1300 cc tadi saya jelaskan, dan ini adalah 1200 cc. Dan di atas kertas sendiri pun karakternya memang tenaganya tidak sebesar Sirion. Tapi performanya, saya sudah menonton teman-teman yang sudah melakukan review mobil ini waktu dalam keadaan baru. Mobil ini ternyata hasilnya jika dibandingkan dengan Sirion dalam keadaan yang sama, memang sedikit lebih pelan di atas kertas, tapi tidak berbeda jauh. Brio ini punya tenaga yang oke di atas kertas, 90 PS. Dan bisa dibilang cuma berbeda 0, sekian detik lah untuk melakukan akselerasi 0 sampai 100. Kemudian jarak tempuh panjangnya cukup oke. Nah, bicara soal suspensi, mobil ini ya karakternya hatchback ya. Karakter hatchback ini memang dia terasa lebih kaku karena wheelbase yang pendek. Kemudian juga mobil ini juga memiliki ground clearance yang cukup rendah, dan Honda sendiri pun membuat mobil ini memang lebih terasa sporty, sehingga menurut saya kakunya tapi oke, tolerable banget, dapat ditoleransi, karena ini menyenangkan, malahan membuat rasanya itu menghasilkan rasa senang pada saat mengemudikan mobil ini. Memang karena Honda selalu membuat mobilnya itu harus fun to drive, menyenangkan. Kabinnya sendiri pun tipe RS ini full berwarna hitam sampai ke bagian plafonnya. Ini juga membuat rasa nyaman sih saat perjalanan seperti ini, macet-macetan. Membuat kabinnya entah kenapa malah jadi kerasa lega, kerasa luas gitu kalau buat saya pribadi. Emang cocok sih Brio ini menjadi mobil untuk kegiatan sehari-hari. Tapi saya masih penasaran gimana sih rasanya kalau pakai Sirion. Habis ini kita langsung tes aja yuk Sirion, gimana sih rasanya. Oke, sekarang kita cobain langsung Sirion nih. Kalau tadi udah nyobain Brio, kita nyobain Sirion. Impresi pertama masuk ke mobil ini langsung terasa seperti saya bilang tadi pas menjelaskan interior. Joknya terlalu tinggi rasanya. Dan ini udah di posisi yang paling bawah, tapi saya tetap nggak bisa dapetin posisi yang benar gitu. Posisi tangan saya udah pas, kaki saya terasa nekuk. Posisi kaki saya nyaman, tangan saya terlalu jauh dari lingkar kemudi. Udah gitu dikarenakan lingkar kemudinya ini posisinya hanya tilt steering, nggak ada teleskopiknya, nggak bisa diatur jadinya. Itu dia kekurangan dari Sirion ya menurut saya. Terus pas masuk ke kabin gini, saya ngerasain ini masih kecepatan sekitar 30 km per jam ya. Nanti kita pas nyobain sampai 50, saya ngerasa kayaknya road noise-nya itu dari lingkar roda terasa mirip sih. Dia kerasa mirip, suaranya sama. Cuman kita nggak tahu ya, karena mengingat ini odometernya sudah 45.000 km, sedangkan Brio tadi masih 13.000 km dan usianya terpaut beda 1 tahun lebih tua di mobil ini. Nah, udah gitu saya juga ngerasa bahwa tapi kekedapan di bagian pintu dan kaca depan dan kaca samping ini lebih baik ketimbang Honda Brio. Honda Brio ini pada saat kita melewati truk kedengeran banget suara mesin diesel truk gitu. Kalau ini enggak, lebih samar lah. Untuk kenyamanan suspensinya, ya saya merasa ini lebih nyaman karena mengingat wheelbase-nya lebih panjang. Karakternya berbeda dengan Brio yang lebih sporty, lingkar kemudinya terasa lebih tajam. Kalau ini enggak, lebih smooth, lebih nyaman. Mungkin memang itulah yang membuat anak muda lebih suka dengan Brio karena rasa sportinya, mobilnya lebih lincah gitu. Kalau ini enggak, dia lebih santai lah. Tapi memang permasalahan yang terjadi di sini adalah transmisi otomatis konvensionalnya ini dia terasa lebih lemot kalau udah berjalan. Tapi uniknya pada saat kita lagi stop and go macet-macetan, mobil ini malah menyebalkan banget loh rasanya, karena terlalu
nyentak-nyentak gitu. Berbeda dengan Brio yang lebih smooth, lebih halus. Udah gitu di kecepatan yang lebih tinggi, dia RPM-nya juga lebih tinggi ketimbang Honda Brio yang ya itu dikarenakan memang penggunaan transmisi CVT-nya ya. Oke. Mobil ini pun juga mengingat dimensi lebih besar, emang agak kerasa lebih panjang, lebih lebar rasanya dibandingin sama Brio. Tapi menurut saya nggak terlalu signifikan sih dan nggak terlalu mengganggu ya. Nah itu dia tuh, nyentak-nyentaknya kayak gitu nggak enaknya kalau di Sirion. Cukup mengganggu sih sebenarnya gitu. Beda banget sama di Brio. Oke. Ya udah, itu sedikit penjelasan dari Sirion. Kondisi kita lagi macet banget di sini. Road noise sama bisa dibilang kalau dari keempat lingkar rodanya mirip-mirip. Tapi suspensi lebih nyaman ini. Posisi duduk saya lebih suka di Brio sih. Oke, sekarang kita balik ke studio ya. Nah, jadi itulah komparasi antara keduanya, yaitu adalah Daihatsu Sirion tipe AT tahun 2020 dengan Honda Brio tipe RS tahun 2021. Keduanya ini adalah unit OLX Autos One Bell Park, yang mana untuk Daihatsu Sirion sendiri dijual dengan harga 174 juta rupiah dengan kondisi odometer 45.000 km. Sedangkan untuk Honda Brio sendiri adalah tipe RS tahun 2021 bertransmisi CVT yang odometernya saat ini adalah 13.000 km tahun 2021, dijual dengan harga 201 juta rupiah. Jadi mana pilihan Anda? Yang komplit kah atau yang fun to drive kah? Tulis di kolom komen ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jadi jangan lupa untuk beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!